Assalamualaikum, selamat siang Pak Bizwan. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang juga. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya agak murung nih, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Hmm, maaf ya Pak ya, saya jadinya mengganggu waktu Bapak nih. Oh, nggak apa-apa, Bu. Biasa saja kok. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Hmm, sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi, terus mendapat pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, begitu ya. Kira-kira masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Pak Bizwan ingat nggak beberapa hari yang lalu itu Bapak pengawas datang ke sekolah kita, kemudian supervisi di kelas saya. Kemudian hari itu saya mendapat teguran Pak dari Bapak pengawas. Oh, iya, 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 saya ingat, Bu. Oh, begitu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah kita itu? Kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya masalahnya itu tidak terlalu serius. Oh, tidak serius ya, Bu? Tidak serius yang bagaimana, Bu? Gini Pak, Pak pengawas itu mengkritik saya tentang cara mengajar saya di kelas. Oh, jadi kemarin itu Bapak pengawas itu mengkritik proses pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian Iya. proses belajar mengajar yang bagaimana yang Ibu maksud? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau dikritik sehingga Ibu dikritik seperti itu? Kalau boleh tahu, Bu. Hmm, sepertinya Pak pengawas kemarin itu keberatan ketika saya mengajar tetapi tidak menggunakan buku teks. Mungkin Oh, apa itu ya Pak ya penyebabnya ya Pak ya? oh begitu ya, Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari Bapak pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini ya saya menggunakan beberapa metode pembelajaran Pak. Terkadang saya menggunakan referensi-referensi dari perpustakaan, kemudian menggunakan metode-metode yang saya sampaikan seperti tadi itu, Pak. Yang penting saya tetap mengacu kepada kurikulum. Oke, oke, baik Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi ke Bapak, saya itu menggunakan sumber belajar tidak hanya menggunakan buku saja, Pak, tetapi saya menggunakan sumber belajar dari perpustakaan. Kemudian saya juga sering mengajak anak itu menonton video-video pembelajaran yang interaktif lah, Pak, yang sebenarnya itu juga menarik untuk dilihat sama anak-anak dan terkesan juga lebih menyenangkan sebenarnya, Pak. Oh, itu ya Bu. Jadi Ibu itu sudah menggunakan buku dari berbagai referensi, seperti buku dari perpustakaan gitu ya. Seperti Ibu juga Benar, googling, kemudian Ibu juga katanya sudah menampilkan video-video pembelajaran yang bisa disimak oleh murid-murid Ibu benar sih, seperti Pak. itu. Oke, tapi Iya, benar, Pak. kalau begitu Bu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks di dalam proses belajar mengajar Hmm. Ibu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan selama ini memudahkan siswa juga untuk memotivasi belajar siswa sebenarnya, Pak.
Yang jelas Oh, Pak, intinya saya itu tetap mengacu pada kurikulum yang kita anut saat ini. oh gitu ya Bu. Ya, ya sudah. Sebenarnya menurut saya itu pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah bagus karena sudah mengacu kepada kurikulum, kemudian sudah menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, terus menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar itu menggunakan sumber belajar tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa karakter murid kita itu kan berbeda-beda, Bu. Nah, cara belajarnya pun ikut berbeda-beda seperti itu loh, Bu. Benar juga ya Pak ya. Kok saya nggak kepikiran sampai ke sana ya. Selama ini ada beberapa siswa yang memang hasilnya belum memuaskan menurut saya juga sih Pak. Oh, begitu ya, Bu. Ya, memang begitulah, Bu, bahwa kita itu sebenarnya memang harus menggunakan buku teks di dalam proses belajar mengajar kita, Bu, seperti itu. Nah, kemudian mungkin harapan dari Bapak pengawas itu ya, Bu ya, tentunya Bapak pengawas itu kan punya maksud dan tujuan yang bagus seperti itu. Nah, kemudian seperti Nah, ya, supaya Ibu itu kan menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi memang selain Ibu menggunakan berbagai buku dari referensi seperti perpustakaan, kemudian menggunakan video-video pembelajaran yang sudah bagus itu. Nah, memang ada benarnya Ibu harus menggunakan buku teks seperti saran dari Bapak pengawas, Bu. benar juga ya Pak ya. Setelah saya bercerita dan juga Bapak menjelaskan, eh, saya menjadi kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain menjadi terbengkalai, Pak. Oh begitu ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu kan sudah bercerita nih banyak ke saya. Kemudian kalau setelah Ibu bercerita ini perasaan Ibu bagaimana? Jujur sih, Pak, saya ada rasa kurang tenang gitu. Karena setelah mendapat teguran dari Bapak pengawas, itu ada beberapa hal yang biasanya saya lakukan normal-normal saja, saya santai, tapi sekarang karena jadi kepikirannya terganggu, pekerjaan saya itu juga agak terbengkalai begitu, Pak. Gimana ya? Pokoknya kepikiran terus, merasa tidak enak, seperti itu, Pak. Oh, baik-baik. Begitu ya, Bu. Lalu yang membuat Ibu merasa tidak nyaman di selama ini apa, Bu? Sebenarnya yang membuat saya nggak nyaman, resah itu adalah karena Bapak pengawas sudah menyampaikan kepada atasan kita, Pak, kepada Bapak Kepala Sekolah tentang apa yang saya alami, kemudian beliau menegur saya, sehingga saya itu merasa khawatir, Pak. Saya khawatirnya eh, apakah akan ada masalah di kemudian hari antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah, begitu juga dengan Bapak pengawas, Pak. Oh, baik-baik. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu ini merasa tidak nyaman karena Ibu mendapatkan teguran dari Bapak pengawas di mana Ibu tidak menggunakan buku Benar. teks di dalam proses belajar mengajar Ibu. Kemudian Bapak pengawas ini memberikan argumen kepada kepala sekolah gitu ya, menyampaikannya langsung kepada kepala Ya. sekolah sehingga Ibu merasa tidak nyaman begitu ya. Betul, Bu? Bener, Pak. Bener, Pak. Pikiran terus Iya, saya, iya, Pak. iya. Iya, Bu. Kira-kira saya bakal dipanggil Bapak Kepala Sekolah nggak ya, Pak ya? Kalau menurut saya, Bu, untuk masalah ini, Ibu memang harus melakukan refleksi diri gitu ya, untuk mempersiapkan diri. Nah, pastinya bila Ibu ini mendapat teguran dari kepala sekolah, ya Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kemudian pastinya kepala sekolah juga akan menerima dan pastinya kepala sekolah ibu juga pasti akan menyampaikan hal-hal positif yang dapat membangun ibu pastinya. Saya sangat yakin bahwa seorang kepala sekolah ibu ini akan mampu memberikan motivasi kepada ibu. Jadi ibu nggak usah khawatir karena sebagai seorang kepala sekolah saya sangat yakin dia tidak mungkin akan membuat Ibu merasa takut seperti itu, Bu.
Mudah-mudahan ya Pak ya. Saya sangat berharap seperti itu. Iya, Bu, baik. Nah, sekarang dari apa yang sudah saya sampaikan, eh, apa rencana Ibu untuk ke depannya, Bu? Saya berniat Pak menemui beliau untuk membicarakan ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi untuk saya juga Pak. Baik, Bu. Ya, lalu apakah ada hal-hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas, Pak. Saya akan meminta maaf kepada beliau, tentu saja. Kemudian ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks seperti yang sudah Bapak pengawas sarankan kepada saya ketika supervisi kemarin, sehingga saya juga bisa menjelaskan eh, agar pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi lebih baik lagi, Pak. Iya, baik-baik, Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Saya akan menggunakan buku teks, Pak, tentunya. Buku teks itu menjadi sumber utama ketika belajar. Kemudian saya juga akan terapkan eh, metode-metode yang pernah saya terapkan juga, Pak. Sehingga semuanya saling mendukung, saling membantu untuk lebih pembelajaran yang saya lakukan itu nanti berpihak kepada murid. Semua kepentingannya hanya untuk murid gitu, Pak. Baik, Bu. Langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat kalau menurut saya. Saya sangat setuju sekali dengan ide Ibu itu. Memang seharusnya kita melakukan proses belajar mengajar itu selain kita menggunakan berbagai referensi di dalam proses pembelajaran, kita juga harus menggunakan buku teks, Bu. Karena bagaimanapun buku teks sangat diperlukan pada saat kita mengajar yang pastinya mengacu kepada kurikulum, Bu. Jadi menurut saya sekali lagi ide Ibu sangat bagus sekali. Ya, syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena sejujurnya saya takut Pak mengambil langkah, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Begitu juga dengan Bapak pengawas kita. Iya Bu, iya ya saya ngerti Bu. Syukurlah kalau Ibu merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu ke depan Bu? Saya berencana Pak, untuk proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan, termasuk penggunaan buku teks Pak, selain metode-metode pembelajaran yang menarik dan interaktif kepada siswa Pak. Iya, baik, Bu. Saya sangat setuju sekali apa yang Ibu lakukan. Kemudian, dukungan apa, Bu, yang Ibu butuhkan gitu untuk melakukan komitmen tersebut? Saya kira saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, guru yang serumpun dengan mata pelajaran saya, Pak. Jadi kami bisa sama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kepada murid kita, Pak, di sekolah nanti, Pak. Iya, baik, Bu. Itu menurut saya ide yang sangat bagus sekali ya, Bu, ya, karena dapat saya berharap semoga segera dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, kemudian tanpa dihantui rasa tidak nyaman seperti yang Ibu rasakan tadi. Dan saya juga berharap bahwa kolaborasi antara Ibu dengan teman sejawat Ibu dapat berjalan sesuai dengan rencana dan pastinya dapat mengatasi semua permasalahan yang Ibu bicarakan tadi. Dan pastinya saya sangat mendukung sekali ide-ide yang akan Ibu lakukan ke depannya. Amin. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Telah mendengar keluh kesah saya, curhatan saya. Saya sudah merasa menjadi lebih sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan manfaat yang baik ya, Pak, untuk siswa-siswa kita. Kemudian secara umum juga untuk dunia pendidikan kita ya, Pak, ya. Terutama di sekolah kita. Amin, amin, amin ya Bu. Sama-sama Bu, saya juga berdoa semoga apa yang akan Ibu lakukan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf Pak, ini kebetulan sudah masuk jam kelas saya, jam istirahat sudah selesai, anak-anak mau mengumpulkan tugas yang tadi, Pak. Saya permisi ke kelas ya, Pak ya. Oke, mari Bu, silakan.
Oke, terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum Pak Biswan. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Bu. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Biswan. Selamat siang juga. Gimana kabarnya Pak Biswan? Alhamdulillah baik Bu. Dan terima kasih ya Bu sudah menanyakan kabar saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Iya, iya. Kok saya lihat-lihat agak gimana gitu Pak Biswan ya? Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Begini Bu, saya tuh pengen sekali bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Seperti itu. Oh gitu, bagus sekali sih Pak keinginan Bapak itu. Terus tujuannya Bapak untuk meningkatkan kompetensi itu untuk apa gitu? Ini Bu, saya tuh ingin menciptakan kelas yang kondusif, kemudian kelas yang menyenangkan bagi murid-murid saya, gitu Bu. Oh gitu, ya ya. Apa yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mencapai tujuan itu? Apa sudah ada yang Bapak lakukan atau belum? Iya Bu, sebenarnya ya saya itu kan sudah melakukan berbagai metode pembelajaran Bu, tapi ya gitu, belum ada yang benar-benar efektif kalau menurut saya Bu. Oh, artinya belum maksimal gitu Pak ya. Lalu Iya apa Bu. sebenarnya yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam mencapai tujuan Bapak tersebut? Ya Bu, gini Bu, saya tuh kan belum bisa mengendalikan murid-murid saya tuh yang suka main-main di saat pembelajaran saya berlangsung Bu. Jadi ketika saya mengajar itu, ketika saya sudah menyampaikan materi, nah tiba-tiba tanpa terduga gitu ya Bu, murid-murid saya itu sebagian itu ada yang suka main-main, suka ribut, sepertinya mereka seperti acuh nggak acuh gitu terhadap pelajaran yang saya berikan Bu. Oh, jadi ketika Bapak mengajar itu masih ada anak yang bermain-main gitu ya Pak maksud Bapak tadi ya? Iya benar Bu. Oke, berarti eh, harus ada strategi yang Bapak lakukan bagaimana ketika Bapak harus menghadapi anak-anak yang masih bermain-main ketika belajar. Kira-kira apa strategi Bapak untuk anak-anak tersebut, Pak? Iya Bu, betul. Ya, ya itu Bu, sebenarnya saya sangat membutuhkan strategi itu untuk mengendalikan siswa saya yang suka bermain-main saat pelajaran berlangsung Bu. Jadi saya sangat ingin tahu gitu, kemungkinan strategi yang saya gunakan seperti apa ke depannya agar anak-anak saya itu tidak main-main saat mengikuti pelajaran saya Bu. Baiklah, kalau begitu kita coba bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bermain-main dulu, Pak ya. Ya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu penyebabnya apa sehingga anak-anak tersebut bermain-main dalam jam pelajaran Bapak. Mungkin karena tidak memahami materi yang telah Bapak sampaikan, atau bisa jadi anak-anak itu memang kurang tertarik dengan pelajaran Bapak, atau hanya anak itu mencari perhatian Bapak saja. Karena mungkin di rumah punya faktor-faktor lain, sehingga di sekolah mencari perhatian Bapak. Bisa jadi seperti itu. Gimana, Pak? Iya, Bu. Iya, iya, iya. Kalau gitu saya pikir, mereka ini tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan, Bu. Sehingga, sebagian murid-murid ini, suka main-main atau seperti acuh tak acuh pada saat saya memberikan pelajaran, Bu. Oke, jika menurut Bapak persoalannya itu karena anak-anak tidak memahami materi yang telah Bapak sampaikan, artinya itu Bapak harus ada yang diperbaiki ketika Bapak menyampaikan materi pelajaran tersebut, Pak. Ketika Bapak sedang mengajar di dalam kelas, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk agar murid-murid tersebut bisa memahami materi yang Bapak sampaikan? Betul juga ya, Bu. Saya, akan melakukan pembelajaran yang menarik untuk siswa saya pastinya, Bu, di mana saya akan memberikan,
pelajaran dengan sesuai yang saya rencanakan sebelumnya. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk mengatasi siswa-siswa saya yang suka main-main ini, Bu. Karena saya pikir dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya bisa mengetahui kebutuhan belajar murid saya. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini nanti saya akan tahu kebutuhan belajar murid saya ini akan sesuai dengan keinginan mereka, Bu. Oke, bagus sekali sih rencana Bapak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, Bapak itu telah melakukan suatu perubahan, kemudian memenuhi kebutuhan siswa. Lalu, adakah rencana lain yang mendukung dari rencana awal Bapak tadi selain pembelajaran berdiferensiasi? Iya, Bu, saya akan memberikan penguatan kepada mereka, Bu. Jadi saya juga akan Hmm. memberikan penghargaan kepada siswa-siswa saya, Bu. Berarti lewat penghargaan, kemudian kayak sejenis reward gitu Pak ya, untuk menarik anak-anak tersebut lebih giat lagi dalam belajar dan tidak bermain dalam belajar ya Pak, untuk anak-anak yang tidak bermasalah selama ini, begitu ya? Maksud I- Bapak tadi. iya, Bu. Oke, bagus sekali Pak Bizwan. Ya, itu bagus sekali. Lalu, apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Lalu, pada intinya, kapan Bapak akan mengeksekusinya, Pak? Iya, Bu, saya sudah punya gambaran. Saya akan mempraktekkannya di kelas saya itu minggu depan, Bu. Bagus sekali. Oke, oke, baiklah. Saya kira untuk hari ini cukup sekian ya, Pak ya. Untuk diskusi kita, saya tunggu Bapak mengimplementasikannya di dalam kelas Bapak. Saya tunggu kabarnya, mudah-mudahan berhasil dan hasilnya itu sangat maksimal, Pak ya, sangat memuaskan. Baik, Bu, saya akan melakukannya. Dan saya sangat berterima kasih, Bu, atas semua yang Ibu berikan kepada saya. Dan akan saya lakukan pastinya, Sama-sama, Bu. Pak. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Oke, Bu. semoga berhasil. Oke, Amin. Waalaikumsalam, Pak Biswan.